Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang strategi pemasaran, terutama pada intinya strategi pemasaran 4P yang ditujukan kepada tenaga kerja mandiri pemula agar mereka bisa mengimplementasikan strategi pemasaran 4P ini ke dalam usahanya masing-masing. Untuk strategi pemasaran yang pertama, yaitu ada produk. Produk merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan atau sebuah usaha, baik berupa barang maupun jasa. Tujuan pengembangan sebuah produk adalah memenuhi kebutuhan konsumen, serta membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh mereka. Maka oleh karena itu, bila keinginan dan kebutuhan konsumen berubah, para pelaku bisnis ini harus dapat berpikir dan mencari inovasi terbaru bagi produk-produknya supaya selalu menjadi yang termutakhir dan bisa bersaing dengan kompetitor yang ada di hadapan mereka. Lalu untuk P yang kedua yaitu price atau harga. Harga merupakan sebuah elemen yang berhubungan dengan penghasilan atau pendapatan. Dalam menentukannya, perusahaan sebaiknya tidak hanya mementingkan kembalinya modal, tetapi juga melakukan riset sekaligus memerhatikan beberapa faktor seperti diantaranya yaitu keuntungan, kesanggupan konsumen untuk membayar, serta seberapa kuat pengaruh produk dalam memenuhi kebutuhan mereka. Lalu yang selanjutnya ada place atau tempat. Nah, di tempat sinilah terjadi transaksi serta pembelian produk bisnis oleh konsumen, serta yang dimaksud berupa toko fisik, supermarket, atau restoran jika menjual makanan dan minuman. Pada aspek ini sangat penting untuk memperhatikan bagaimana produk bisa diterima atau sampai ke tangan konsumen dalam kondisi baik, meskipun menempuh jarak yang jauh. Tentunya proses agar sampai ke tangan konsumen ini perlu diperhatikan karena konsumen juga ingin barangnya itu sampai dengan baik dan sesuai kondisi yang ada di dalam deskripsi atau yang mereka harapkan. Jadi, ketika sampai ke tangan konsumen, mereka akan puas terhadap produk yang dibeli mereka. Lalu, huruf P yang keempat yaitu promotion atau promosi. Nah, salah satu hal yang dapat membantu meningkatkan penjualan adalah promosi. Benar, promosi adalah langkah untuk memberitahukan produk kepada konsumen agar mereka tertarik untuk bertransaksi. Setiap perusahaan tentu akan melakukan cara promosi yang berbeda dan menggunakan agen atau media promosi beragam pula. Di zaman yang serba ada ini, tentu promosi akan sangat mudah dilakukan, terutama dalam hal sosial media. Ada Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Nah, tentunya untuk melakukan promosi ini tidak dilakukan secara gratis. Jadi mereka harus mencari agen-agen promosi atau media promosi di platform-platformnya yang berbeda agar dapat mempromosikan produk-produk yang dijual kepada para konsumen. Jadi promosi ini juga dapat mempercepat produk terjual atau terlihat oleh para calon konsumen agar dapat dibeli secara cepat. Berikut ini salah satu contoh strategi pemasaran berdasarkan apa yang dibahas tadi yaitu 4P. Produk, promosi, price, dan place. Nah, untuk produk ini contohnya misal ya, saya menjual nasi tutug oncom. Tentunya nasi tutug oncom ini sudah sangat terkenal dengan toppingnya yaitu tahu, tempe, dan ikan asin. Nah, agar berbeda dari kompetitor yang lain, kita harus melakukan sebuah inovasi. Nah, di sini contohnya saya melakukan inovasi memperbanyak varian sambal. Pertama ada sambal merah, lalu ada sambal goang, sambal matah, dan sambal hijau. Jadi para konsumen dapat memilih varian sambal yang mereka inginkan dan tentunya dapat mencoba-coba nih sambal mana yang paling enak disandingkan dengan tutug oncom begitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada promosi. Nah, contohnya saya ini ingin promosi di Instagram. Jadi saya punya Instagram namanya tutug oncom Morokejo. Nah, di halaman Instagram saya
Saya tentunya memposting produk saya itu nasi tutuk oncom dengan cara berupa video maupun foto. Itu juga sebenarnya cukup, akan tetapi kita membutuhkan promosi kepada agen-agen terpercaya kita. Misalnya saya hidup di Subang. Nah, saya ingin promosi nih ke warga Subang melewati akun Instagram Explore Subang. Nah, tentunya memerlukan biaya untuk promosi. Nah, untuk biayanya juga ini tergantung agen kita yang bekerja sama. Apakah harganya akan murah atau mahal, tergantung tipe-tipe promosinya seperti apa begitu ya. Nah, lalu ada WhatsApp. Saya memiliki nomor WhatsApp 08 sekian-sekian. Lalu saya posting tuh di WhatsApp status. Nah, kemudian misalnya ada teman yang mau nih. Nah, kepada teman kita juga bisa tuh. Ayo datang ke sini. Jangan lupa juga ajak temannya atau keluarganya, siapanya, kerabatnya ya. Itu juga bisa. Lalu selanjutnya ada price atau harga. Nah, contohnya di sini saya akan menjual nasi tutuk oncom satu porsinya itu hanya 10.000. Nah, 10.000 itu untuk satu porsi. Jadi mereka berpikir, wah ini terjangkau sekali nih. Nah, agar dapat menarik banyak pelanggan, tentunya kita ingin mengadakan promo harga, yang dimana semakin banyak porsi yang dipesan, harga akan murah, semakin murah begitu ya. Contohnya di sini, satu porsi itu 10.000. Tetapi apabila ada konsumen ingin membeli 4 porsi, harganya diskonnya jadi 10%, diskonnya 10%. Harganya dari 40.000 menjadi 36.000. Nah, lumayan kan. Nah, tentunya untuk melakukan promo ini juga dapat diperhitungkan. Misal, saya ini mempunyai modal 80.000 untuk membuat nasi tutuk oncom. Nah, target saya satu malam itu ingin menjual 10 porsi. Nah, kalau dihitung-hitung 10 porsi, satu porsinya itu 10.000. Jadi untuk 10 porsi dalam satu malam normalnya adalah 100.000. Saya mempunyai untung 20.000 dari modal. Nah, jika ada satu konsumen membeli 4 porsi, berarti kita akan dikurangi 4.000 dari 100.000 itu menjadi 96.000. Kita masih untung 16.000. Kemudian jika ada 2 konsumen yang membeli 4 porsi, harganya akan berkurang lagi penghasilannya menjadi 94.000 ya. Menjadi 92.000. Nah, kita masih untung 12.000. Sisanya 2 porsi lagi. Kan kita masih untung 12.000. Jadi untuk memperhitungkan harga itu bukan hanya sekedar kita ingin mencari untung yang banyak, tapi bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli barang kita dengan cara promo. Dengan diperhitungkan dengan sebaik-baiknya tentunya ya. Lalu yang terakhir ada tempat atau lokasi. Tempat ini berpengaruh karena kita hidup di Indonesia ini kan luas, terutama ya di Subang juga luas gitu kan, atau di Indramayu atau di Bandung itu kan satu tempat itu luas, satu kecamatan itu. Nah, kita ingin mencari suatu tempat yang strategis nih. Contohnya ini lokasi sebenarnya saya tidak tahu ada atau enggak. Ya contoh saja begitu kan. Lokasi produk saya ada di Jalan WR Supratman nomor 11, dekat dengan alun-alun kota. Jadi para warga bisa berkunjung nih setiap malam Sabtu atau malam Minggu. Dekat alun-alun loh, dekat kan. Itu kan alun-alun pusat menghabiskan waktu malam begitu kan. Bisa jadi semua warga yang melihat produk kita tuh tutuk oncom saya tuh misal, wih ada tuh nasi TO 10.000 saja, yuk gaskeun gitu kan. Atau misal ada keluarga yang lagi jalan-jalan lapar mau nasi, tetapi di sana pada mahal kan, lihat ini cuma 10.000, wah 4 porsi diskon 10%, wah boleh tuh, lumayan kan terjual tuh harganya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Jika tempat usaha teman-teman sekalian itu strategis atau dapat dikunjungi oleh siapapun di tempat yang walaupun tidak strategis tetapi banyak orang yang berkunjung begitu. Baik, sekian, terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih banyak ingin belajar terkait strategi pemasaran dan bisnis lainnya juga. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.